Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana menyebut praktik judi online telah menjangkiti para wakil rakyat di lembaga legislatif baik tingkat pusat maupun daerah. Dia mengatakan ada lebih dari 1.000 anggota dewan beserta sekretariat jenderalnya terlibat judi online. Ivan mengatakan kesediaannya menyerahkan rincian data itu kepada anggota dewan, khususnya kepada Mahkamah Kehormatan Dewan. Pernyataan Ivan itu terlontar usai Ketua Komisi 3 DPR dari fraksi Gerindra Habibur Rahman menanyakan apakah ada anggota DPR yang turut bermain judol. Apakah pemerintah gagal berantas judi online? Oknum TNI Polri diduga jadi backing judi online dan bagaimana memberatasnya? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat kebijakan publik Bung Hanif Kristianto. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Anggi. Kabar baik, Bung Hanif? Alhamdulillah baik, sehat selalu. Alhamdulillah. Dan lagi-lagi ya Bung Hanif, prestasi demi prestasi negatif di negara kita ini di tahun 2024 semakin menunjukkan taringnya ya Bung. Sebelumnya kita juga pernah membahas terkait nomor satu, polisi kita korupsi di Asia Tenggara, dan juga kita termasuk number one orang yang judi online gitu ya Bung. Kemudian laporan PPATK juga terdeteksi 1.000 anggota dewan kita beserta sekretariatnya juga terlibat. Menurut Anda bagaimana respon Bung Hanif terkait berita ini, Bung? Ya, ini sungguh sangat miris ya di tengah-tengah kehidupan kita sebagai seorang Muslim, khususnya negeri ini kan dikenal dengan mayoritas penduduk yang Muslim, dan tentu ini juga kita cermati bahwa aktivitas judi online ini juga menjangkiti ya, tidak hanya di level bawah ya rakyat jelata, tapi juga ternyata masuk sampai ke pejabat negara ya. Yang tadi juga sudah disebutkan terkait dengan juga aktivitas judi online yang juga menyasar wakil rakyat kita. Nah, dan perlu kita ketahui bahwa di 3 bulan pertama tahun 2024 saja itu perputaran uangnya itu mencapai 100 triliun. Dan ini berdasarkan data di PPATK pada tahun 2023 sebanyak 3,2 juta warga negara bermain judi online. Nah, kemudian survei Drone Emprit juga merilis bahwa Indonesia menempati peringkat pertama sebagai negara dengan warga pengguna judi online terbanyak di dunia. Nah, ini kan menjadi catatan kritis bagi negeri ini ya, di tengah-tengah kesejahteraan yang jauh, kemudian juga di tengah-tengah angka kemiskinan yang belum bisa ditekan sampai 0%, kemudian juga di tengah-tengah ketimpangan kekayaan antara si kaya dan si miskin, begitu juga dengan penguasaan sumber ekonomi oleh segelintir orang. Karenanya negara ini juga harus terus berbenah, dan juga ini menjadi poin penting untuk kita cermati bersama, tidak hanya kalangan agamawan ya, tapi juga oleh pemerintah bagaimana solusi yang perlu diselesaikan. Dan ini juga bagi orang tua, kalangan pendidik, ya semuanya lah untuk bisa mencermati hal ini. Seperti itu Mas Anggi. Dan apakah dengan data yang tadi Bung Hanif sampaikan menyatakan pemerintah gagal memberantas judi online? Jangankan judi online gitu ya Bung, data warganya saja bisa kebobolan. Kemudian apakah oknum TNI dan Polri juga jadi backing judi online? Kemudian bagaimana Bung memberantas hal ini Bung? Tadi demi kebobolan-kebobolan yang lainnya pun menjadi hal lumrah. Bahkan presiden kita mengatakan ini bukan hanya di Indonesia Bung, semuanya juga akan. Ini bagaimana Bung? Ya, memang kalau kita amati ya, bahwa kondisi kita banyaknya orang ya, terutama masyarakat ekonomi lemah ya, ini kita sebelum nanti kepada pejabat ya.
mereka terjerat judi online itu adalah karena kerusakan cara berpikir yang sudah akut. Ya berharap meningkatkan penghasilan tanpa perlu kerja keras. Apalagi mereka juga ikut taruhan tanpa perlu modal besar. Nah, ini kalau terjadi di tengah-tengah masyarakat kita yang kelas bawah. Nah, padahal kerusakan akibat mencandu permainan haram itu sudah nyata ya. Banyaknya depresi, stres, bahkan nekat bunuh diri akibat kalah berjudi misalnya, pencurian dan perampokan meningkat demi bisa bermain judi online. Bahkan keluarga pun bisa hancur ya. Beberapa catatan juga ada banyak angka perceraian karena judi online. Nah, sistem kehidupan kita yang memang berbasis pada ideologi kapitalisme inilah yang menjadikan perjudian itu ya dianggap sebuah aktivitas yang legal dan mendatangkan keuntungan. Tidak ada standar halal maupun haram ya. Nah, sementara itu ketika kita cermati juga siapa yang lebih diuntungkan di dalam peristiwa judi online ini ya tentu para bandar. Nah, bahkan kadang-kadang negara berinisiatif untuk menarik pajak dari judi online. Nah, ini kita juga sangat menyayangkan sekali ya. Padahal jelas ya, judi online ini ya hanyalah menguras harta rakyat dan hanya memberikan keuntungan kaum kapitalis pemilik bisnis perjudian tersebut. Nah, kesulitan pemberantasan judi online tadi ini kan saling berkelindan ya antara oknum ya yang memiliki kekuatan ya yang memiliki kekuasaan itu melindungi ya aktivitas itu. Bahkan beberapa kasus juga diungkapkan ada beberapa oknum ya yang kita kenal misalnya itu melindungi bahkan menjadi penyedia jasa layanan judi. Apakah itu melindungi judi online maupun offline yang ada di tengah-tengah lapangan. Nah, ini bahkan pemerintah sendiri juga tadi dijelaskan juga judi online itu memang lintas negara, servernya juga bisa ada di mana-mana. Nah, tentu pernyataan itu juga sulit diterima. Sebabnya apa? Masyarakat sendiri ya sampai hari ini tuh masih bisa dengan mudah mengakses berbagai situs judi, termasuk yang berkedok permainan. Nah, begitu pula banyak juga selebritis, aktor ataupun aktris nasional yang juga mempromosikan itu. Nah, bahkan mereka ya di antara kalian belum ada yang terjerat ya hukum. Nah, karenanya perlu upaya serius dari pemerintah untuk menyelesaikan memberantas judi online, tidak hanya judi online ya, tapi juga judi yang offline itu hingga ke akarnya. Nah, kalaupun ada upaya itu, misal pemblokiran situs dan sebagainya, atau juga pembentukan badan khusus ya untuk menangani ini, maka ya ini perlu kita uji juga di publik, ya. Apakah betul-betul efektif atau sekedar tambal sulam, ya. Atau jangan-jangan yang hanya ditangkap atau yang diringkus itu adalah pemain-pemain yang biasa, bukan otak dari penyedia jasa layanan judi online tersebut. Nah, karenanya ini harapan besar kita kepada pemerintah ya untuk bisa segera mengatasi persoalan akut ini ya, karena ini menyangkut masalah ekonomi. Seperti itu, Mas Anggi. Ya, yang juga tadi Anda sampaikan, Bung Hanif, transaksinya mencapai triliunan. Apakah satuan tugas yang dibentuk itu lebih gencar memburu pemain ketimbang bandarnya? Juga ada statement kalau semuanya dimasukkan penjara bakal penuh penjara itu, Bung Hanif. Ya, analogi kalau semua dimasukkan penjara penuh ya, ini kan menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas itu juga menjadi problem akut di tengah-tengah kehidupan kita, kan begitu ya. Coba bayangkan kalau penegakan hukum itu betul-betul adil ya, dan juga dari sisi tadi misalnya pelaku judi online itu misalnya motifnya karena ekonomi ya. Kalau bagi rakyat lemah, kalau mungkin bagi pejabat ya mungkin sekedar iseng bisa jadi juga dorongan ekonomi itu juga ada kan gitu ya untuk memperbanyak lagi ya. Namun judi online kan ini sangat mudah untuk dipermainkan ya. Nah, siapa nanti yang menang di setting ya bisa jadi ya para bandar yang memiliki keuntungan yang begitu besar ya. Nah, kalaupun yang ikutan bermain judi online ya ada menang itu berapa sih keuntungannya dibanding dengan banyaknya kekalahan. Nah, kan gitu ya. Nah, karenanya yang paling penting adalah mengedukasi umat ini, mengedukasi rakyatnya terkait dengan bahaya dari judi online ya. Kemudian juga mengedukasi akidah keimanan dari setiap rakyat agar mereka juga betul-betul memiliki keimanan yang tangguh. Makanya kan tujuan dari pendidikan itu kan menjadikan insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Nah, itu. Dan kalau kita tarik garis lurus kepada Islam ya tentu adalah mereka yang mau taat kepada syariah Islam. Nah, berikutnya kalau kita juga cermati ya dari hal ini maka negara juga harus mewujudkan dari sisi kesejahteraan ekonomi. Kalau alasan ekonomi itu dijadikan untuk judi online dan juga menutup segala akses informasi maupun situs-situs ya, tidak hanya yang pemain kecil, tapi juga bandar. Sebenarnya mudah kok ya. Kalau kita punya keinginan atau kepintaran yang itu digunakan untuk betul-betul memberantas ini. Apalagi kekuatan negara itu begitu besar sehingga tidak sulit bagi negara melakukan itu. Nah, kalaupun yang ditangkap itu hanya orang kecil-kecil, sementara bandarnya itu tidak tertangkap ya tidak akan selesai. Makanya akarnya itu harus diselesaikan sebelum sampai ke cabang-cabangnya. Seperti itu, Mas. Dan terakhir Bung Hanif juga tadi Anda mulai menyinggungnya. Kemudian bagaimana bisa judi online ini diberantas total, Bung Hanif? Ya, sangat mudah sebetulnya untuk memberantas judi online ini ya. Jadi kalau kita menggunakan dasar Islam itu sangat jelas ada ya bahwa larangan berjudi dalam Islam itu bukan sekedar himbauan moral belaka, bahkan Allah mewajibkan kaum muslimin untuk menegakkan sanksi pidananya, ini ukubat terhadap para pelakunya. Baik apakah itu bandarnya, pemainnya, pembuat programnya, penyedia servernya, mereka yang mempromosikan, dan siapa saja yang terlibat di dalamnya. Nah, sanksi bagi mereka yang terlibat dalam proyek judi online itu ya berupa takzir. Ya, ini jenis sanksi yang diserahkan keputusannya kepada khalifah atau kepada qadhi hakim. Nah, dan ini menarik bahwa kadar sanksi yang dijatuhkan itu disesuaikan dengan tingkat kejahatannya tentunya, ya, atas tindakan kejahatan atau dosa besar, maka sanksinya harus lebih berat agar tujuan preventif, ya, zawajir dari sanksi ini tercapai. Nah, bahkan khalifah atau qadhi juga memiliki otoritas yang menetapkan kadar takzir ini karena itu pelaku kejahatan perjudian yang menciptakan kerusakan begitu dahsyat layak disertai hukuman yang begitu berat. Ya, misal dicambuk, dipenjara, bahkan bisa jadi dihukum mati. Nah, dan inilah hukuman yang tegas ini ya adalah bukti sebetulnya syariat Islam itu berpihak kepada rakyat dan memberikan perlindungan kepada ya semua umat manusia. Nah, dengan haramnya pengharaman atas perjudian, maka harta umat dan kehidupan sosial itu akan terjaga dalam keharmonisan ya. Negara juga mendorong rakyat itu untuk apa? Mencari nafkah yang halal, tidak bermalas-malasan, apalagi mengundi nasib melalui perjudian. Bahkan negara juga menjamin tadi saya sebutkan kehidupan seperti pendidikan yang layak, hingga pendidikan tinggi, lapangan kerja yang luas, serta jaminan kesehatan yang memadai secara cuma-cuma, ya perlindungan hidup yang paripurna dalam syariat Islam, maka kecil ya peluang rakyat itu cuma pada perjudian kalau semua itu negara itu betul hadir di tengah-tengah rakyat. Nah, maka inilah konsentrasi kita ya bagaimana mewujudkan sebuah perjuangan untuk mengembalikan kembali syariat Islam ya agar apa bisa terwujud dalam sebuah tatanan ya yakni khilafah Islam. Nah, bahkan kalau kita cermati kehidupan kita yang kapitalistik dan liberalistik ini telah memberikan sebuah catatan penting bahwa ketika jauh dari Islam kehidupan kita termakin terpelosok ya bahkan apa bisnis-bisnis yang haram ini pun juga bertumbuhan ya dan seperti tak bisa dihentikan ini kalau kita masih menggunakan sistem yang kapitalis dan liberal begitu pula dengan aturan demokrasi yang tidak bisa memberikan tindakan pencegahan ya maupun efek jerah. Nah, alhasil dalam sistem seperti ini ya kapitalistik yang liberal dan juga dalam politik demokrasi hal-hal yang haram bisa jadi halal, sementara halal yang halal bisa jadi haram. Karenanya mau solusi yang tepat menggunakan syariat Islam yang insya Allah lebih hebat. Seperti itu, Mas. Baik, jasa kalau Bung Hanif jadi mau solusi yang tepat kembali ke Islam gitu ya Bung Hanif. Juga tadi Bung Hanif sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi renungan kita bersama supaya tadi hal-hal yang di luar nalar kejahatan ini tidak semakin merebak dan menjangkiti di negeri kita.
Jazakallah sekali lagi Bung Hanif, mudah-mudahan Bung Hanif senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Ilhava News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.